Ini Ya. lagi rame nih diomongin terkait kerjasama PT PAL dengan Korea Selatan. Isunya tidak jadi. Mungkin ini satu pernyataan yang harus diperbaiki. Ketika kita melihat bahwa model kerjasama kita dengan Korea Selatan ini, Transfer knowledge-nya kurang transfer kali. knowledge-nya kurang nih. Tentunya kita harus membuka kesempatan kembali renegosiasi. Renegosiasi betul. Kita tidak sedang berusaha untuk membuat cangkul untuk diekspor. Bahkan kita sekarang sedang membangun kapal perang dengan spesifikasi dan teknologi yang tinggi untuk kita ekspor, dan itu dipercaya oleh negara-negara Luar biasa. asing. Kunci dari bangkitnya peradaban satu negara itu juga adalah di Industri Industri maritim maritim. berarti. industri pertahanan secara keseluruhan. Halo semuanya, selamat datang di acara The Chapter bareng aku nih, Diajeng dan Ada saya Beverly Gunawan yang akan nemenin Diajeng hari ini. Diajeng, kita hari ini kedatangan sosok yang menarik banget. wah Ini ya, betul. beliau ini dari kecil Mm-mm. cita-citanya pengen bikin kapal. Wah keren. Kebayang nggak gedenya beneran loh. Dia saat ini adalah Direktur Utama PT PAL Indonesia. Jadi bukan sembarangan industri Wah. kapal, tapi ini adalah salah satu industri pertahanan Republik Indonesia. Wah, PT PAL itu industri strategis ya. Apa sih yang khususnya bikin kapal dan khususnya juga untuk matra laut gitu ya, Mbak? Betul sekali. Langsung aja kita sapa. Selamat datang Pak Jeno. Terima kasih untuk waktunya. Apa kabar Sama-sama. Pak? Baik, alhamdulillah. Pak mungkin boleh diceritain ini Pak. Mungkin cita-cita Bapak nih dari kecil nih. Pengen bikin kapal. Mungkin apakah ada pengalaman pribadi nih Pak? Iya, karena saya dari Makassar, memang keluarga besar adalah pelaut, ya. Kapten kapal, terus kemudian bapak saya sendiri dari angkatan laut, marinir, ya, sehingga mungkin itu yang terbentuk dari kecil sudah ingin bagaimana bisa membuat kapal dan bahkan pesawat terbang sebenarnya. Itu cita-cita dari kecil, karena memang ada lagunya kan ya. Nenek moyangku seorang pelaut. Pas banget ini kayaknya untuk Pak Jeno ya. Iya. Iya. Berarti ini apa namanya cita-citanya memang dari lagu juga ya. Itu keren banget Mbak. Kayak kok kepikiran sih gitu dari sebuah lagu terus punya mimpi bisa bikin kapal gitu dan sekarang terwujud gitu ya. Kalau lagu mungkin karena cocok ya. Cocok banget. Tapi karena lingkungan keluarga yang sudah Mm-mm. hidup juga di lingkungan angkatan laut, jadi tahu bagaimana perkapalan itu, tahu bagaimana seorang pelaut itu, Iya. ya, sehingga keinginan itu benar-benar ada di dalam mindset saya dari kecil. Ditambah lagi pada waktu itu saya berkeinginan, karena pada waktu itu SD awal itu masih di Surabaya. Jadi saya berkeinginan untuk bisa membuat kapal atau pesawat terbang agar orang tua saya dan guru saya pada waktu yang memang juga orang Sulawesi kebetulan itu bisa pulang ke Sulawesi dengan gratis. Luar biasa, Wah, mulia sekali iya. itu mimpinya. Dan Iya, nggak betul, main-main, betul. bener-bener sempat studi ke Jepang dan Mm-mm. juga berkarir di Jepang. Tapi menariknya ini Pak Jenot ini memilih untuk pulang ke tanah Iya. air Pak. Sebenarnya kenapa sih gitu Bapak memilih untuk kembali ke tanah air? Kembali ke tanah air memang sebenarnya itu suatu yang suatu keinginan yang selalu ada. Panggilan Pak? Jadi Panggilan bisa hati jadi ya. panggilan hati. Selama 15 tahun saya berkarir di Jepang, saya merasakan satu hal yang tidak pernah bisa saya dapatkan di Jepang. Kalau masalah kesejahteraan, kenyamanan, hidup nikmat dan sebagainya, semua terpenuhi di Jepang. Tapi ada satu yang tidak pernah bisa terpenuhi. Adalah bagaimana ketika saya harus bisa memberikan secara totalitas semua potensi yang saya punya untuk pekerjaan saya. Tapi saya selalu melihat, ini adalah bukan negeri saya. Merah putih di dadaku itu Betul. namanya. Itu yang selalu membuat saya tidak bisa 100% memberikan apa yang saya impikan, apa yang saya bisa buat, potensi apa yang saya miliki dan sebagainya.
Nah, akhirnya cita-cita itu tercapai, apalagi Bapak akhirnya bergabung nih dengan PT PAL Indonesia. Nah, Pak, program modernisasi alutsista dengan kapal selam menjadi prioritas utama nih di PT PAL ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sendiri dan juga ahli teknologi itu menjadi salah satu persyaratan dalam jual beli kapal selam yang menjadi fokus. Bahkan PT PAL itu ditunjuk menjadi galangan dalam negeri untuk pembangunan dan penguasaan teknik. Nah, itu strategi yang Bapak lakukan sebagai pimpinan di PT PAL apa Pak untuk merealisasikan itu semua? Pertama bahwa kebutuhan Indonesia untuk membangun kekuatan pertahanan dan keamanan ini menjadi satu hal yang wajib memang harus dibangun. Tetapi dengan kondisi di mana industri pertahanan pada waktu sebelum era pemerintahan saat ini kita mengalami cukup besar degradasi dari kekuatan industri pertahanan kita. Jadi bisa dilihat bagaimana porsi pembelanjaan pertahanan keamanan, porsi pembelanjaan alutsista ini sebagian besar pembelian di luar negeri. Tetapi di era pemerintahan saat ini memiliki visi yang sangat-sangat nasionalis. Bagaimana harus mulai membangun kemandirian di dalam negeri, bagaimana harus bisa mendapatkan teknologi alutsista secara mandiri dan membangun SDM Indonesia, anak-anak Indonesia untuk mampu membangun itu secara mandiri. Ini kalau ngobrol dengan para pimpinan industri pertahanan Republik Indonesia ini kayaknya semuanya sama nih ya cita-citanya ya, bagaimana bisa memajukan SDM-nya di Indonesia, betul. Dan juga mandiri, itu luar biasa sekali sih. Betul. Nah, dari visi misi yang seperti itu, kita melihat bagaimana realitas yang terjadi di Indonesia. Ketika zaman Eyang Habibie, kita sudah cukup kuat. Ya, sudah cukup kuat untuk mulai membangun kemandirian itu dengan dua pilarnya, yaitu di Dirgantara dengan Nurtanio pada waktu itu, dan maritim dengan yaitu PT PAL Indonesia. Tetapi yang kita lihat bagaimana ketika di era Krismon, ya, kekuatan kita untuk menuju kepada kemandirian itu di-cut habis. Di bumi hanguskan oleh kekuatan asing ya, yang tidak menginginkan kita untuk kuat. Karena kekuatan dari satu negara itu adalah muncul dari kemandirian industri, terutama industri yang menjadi pilar utama yaitu Dirgantara dan maritim. Berarti sekarang progresnya apa nih Pak kalau dari PT PAL sendiri? Kita bisa lihat kalau di PT PAL sendiri, di era sebelum pemerintahan saat ini adalah sebagai salah satu barometer, kontrak on hand. Kontrak on hand pada satu waktu, ya, sebelum era pemerintahan saat ini, itu jumlahnya tidak lebih dari 3 triliun rupiah. 2,5 triliun, 3 triliun maksimum. Tetapi di era saat ini, ya, di era pemerintahan saat ini, kontrak on hand PT PAL saat ini adalah 36 triliun. Bisa dibayangkan. Berlipat-lipat ya. 12 kali lipat dibandingkan dengan era sebelumnya. Nah, ini kan menjadi satu bukti bagaimana perkembangan industri pertahanan dalam hal ini PT PAL Indonesia, ya, ini begitu drastis perubahannya. Nah Pak, mengikuti perkembangan zaman ya, sebut aja teknologi IT, AI, bahkan big data, ini tentunya pasti diterapkan nih di PT PAL. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa saja yang dilakukan kaitannya dengan kemajuan teknologi tersebut? Ya, pertama untuk bisa mencapai kemandirian, kita kan tentunya harus memiliki SDM yang canggih, mumpuni, kemudian budaya kerja yang disiplin, budaya kerja yang memiliki efektivitas dan efisiensi kerja yang tinggi. Terus kemudian dari SDM yang ada itu bisa menguasai teknologi canggih, ya. Kemudian dari sisi infrastruktur juga harus memenuhi syarat semua itu. Nah, untuk bisa memenuhi, ya, meningkatkan semua elemen itu secara bersamaan, saya ada satu pengalaman ketika di era-era 1995. Ketika awal-awal Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke Jepang.
tenaga kerja ke Jepang, anak-anak muda yang baru lulus dari STM, baru lulus dari SMA dan sebagainya, yang notabene dari sisi kemampuan skill, teknik dan sebagainya itu masih belum ada apa-apanya lah ya. Dikirim ke Jepang, kemudian masuk ke industri galangan kapal terutama, karena di situ yang menyedot tenaga kerja paling besar. Kemudian masuk juga di industri otomotif dan sebagainya. Nah, di sini saya melihat, karena kebetulan dari tahun 95 itu saya cukup aware dengan mereka. Anak-anak muda Indonesia masuk ke Jepang, langsung tiba-tiba punya uang, ya. Tetapi budaya di Indonesia, di Jepang kan berbeda dengan kita. Sehingga saya mencoba untuk masuk ke mereka dan memperhatikan. Sebagian besar dari mereka, atau boleh dikatakan hampir seluruhnya, 3 bulan mereka masuk ke perusahaan Jepang, sudah tidak beda mereka dengan tenaga kerja Jepang. Kedisiplinannya, efisiensi mereka dalam bekerja, efektivitas mereka dalam bekerja. Bahkan 6 bulan mereka masuk, ada beberapa itu yang sudah bisa bisa melakukan pengelasan bawah air dan sebagainya. Satu kemampuan yang harusnya itu membutuhkan waktu cukup lama. Potensinya tuh ada ya sebenarnya di Indonesia itu ya. Dan bahkan 9 bulan setelah itu, setelah masuk, beberapa di antaranya itu bahkan sudah jadi istilahnya mandornya pekerja Jepang. Wow, empowering sekali ya ini ya untuk generasi muda. SDM Indonesia luar biasa keren. Betul. Sehingga tenaga kerja di sana, 3 tahun programnya, mereka bekerja seperti orang Jepang, kedisiplinannya, efektivitas, efisiensi seperti orang Jepang. Begitu selesai program, kembali ke Indonesia, tidak sampai 1 minggu, kebiasaan mereka kembali seperti orang Indonesia. Oke. Wah. Suka telat, suka ini dan sebagainya. Artinya apa? Saya melihat ini, bahwa orang Indonesia ketika masuk dalam satu ekosistem, masuk dalam satu atmosfer bekerja yang sudah mapan dan sebagainya, kemampuan adaptasi mereka luar biasa. Sehingga mereka bisa ini. Bagaimana nih mempertahankannya? Nah, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan di Indonesia satu industri yang atmosfer bekerjanya memaksa mereka untuk juga bisa ikut seperti bagaimana industri di Jepang. Ada solusinya mungkin Pak Junat? Inilah yang kemudian saya menggunakan IT untuk memaksa mereka, ya, mengubah budaya mereka lebih cepat dari kondisi-kondisi yang kalau kita mau mengubah budaya satu perusahaan dengan cara yang konvensional, pasti akan butuh waktu puluhan tahun. Itu pun kalau tidak diriset lagi dari nol. Itu pun pendekatan personal satu persatu dan sebagainya. Maka saya menggunakan teknologi IT ini. Di situ ada penggabungan artificial intelligence, penggabungan big data analisis, kemudian IoT dan sebagainya. Saya menggabungkan itu semuanya yang saya namakan dengan industri maritim 4.0. Yang saya launching transformasi digital yang saya namakan transformasi industri maritim 4.0 atau yang saya singkat dengan IM4. Wow, luar berarti biasa itu jadi sekali. satu sistem raksasa. Satu sistem raksasa yang pada tanggal 1 Oktober 2023 kemarin sistem sudah jadi. 2 tahun kami membangun di dalam PT PAL itu, kami bagikan gadget ke 1.533 pegawai. Gadget masing-masing, bukan Android, bukan iPhone. Tapi gadget buatan. IM4. Operating system yang kami buat sendiri, kami kembangkan sendiri dengan semua aplikasi dan software-softwarenya. Bisa kasih salah satu contoh Pak, dengan adanya gadget ini efektivitas yang dicapai itu seperti apa Pak? Yang paling mudah misalnya, ketika kita bekerja selama ini, kalau bekerja di perusahaan-perusahaan yang umumnya, kita mendapatkan penilaian dari KPI kita. Kira-kira berapa lama? Dari HCM, anggaplah per bulan kita dapat raport lah misalnya. Oh, KPI Anda bulan ini, bulan terakhir, 1 bulan terakhir, itu sekian. Nah, kira-kira dengan seperti itu, bulan berikutnya bagaimana kita bisa mengukur si pekerjanya ini? Akan kesulitan. Itu hanya akan jadi satu laporan nilai, oh saya bulan ini sekian dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ya seperti biasanya. Sulit untuk masing-masing diri itu meningkatkan kemampuan. Tapi dengan gadget IM4,
dengan AM4, sistem AM4. Gadget itu salah satu alatnya ya, karena di situ ada dashboard, ada dan sebagainya itu. Tapi dengan sistem AM4, tiap-tiap pegawai itu akan bisa mendapatkan bagaimana KPI harian mereka. Oh, harian berarti. Wow. Harian. Itu motivasi banget Iya, ya. betul. Tiap hari pasti pengen lebih Tiap bagus hari, dong kalau Wak. kita Iya, turun. karena kita kan selalu KPI mungkin saya dapatnya hari ini, bulanan ya. betul, KPI saya hari ini lebih rendah dari kemarin. Waduh, Saya ya, harus ini. bisa nih besoknya Besok saya harus harus lebih ini dan berusaha sebagainya. lagi. Itu salah satu contoh. Bahkan nanti bulan 4 nanti bukan saja di KPI-nya yang bisa didapatkan harian, tapi sekaligus EBITDA yang semestinya EBITDA itu EBITDA corporate. Tapi kita bisa membuat EBITDA itu personal per hari. Wow. Jadi kalau KPI itu kan masih angka yang boleh dikatakan misalnya skala 1 banding 10. Misalnya, skala 10 ya. KPI saya sekarang 6, 7 dan sebagainya. Itu masih boleh dikatakan sedikit abstrak. Tapi ketika EBITDA yang muncul adalah bagaimana dia bisa menghasilkan berapa dalam bentuk rupiah. Itu kan lebih real. Lebih memberikan motivasi pegawai untuk wah saya harus lebih baik lagi nih. Ternyata saya bisa memberikan kontribusi untuk PT PAL Indonesia sekian juta rupiah misalnya. Ini akan memberikan motivasi yang lebih kepada pegawai. Nah, ini yang saya bilang bahwa membangun budaya dengan pemaksaan transformasi digital melalui program kami yaitu AM4 itu yang sedang kami laksanakan. Berarti ini revolusi budaya kerja lewat teknologi. Gitu. Sebenarnya menarik banget loh Diajeng. Aku ngobrol-ngobrol sama beberapa pimpinan di industri pertahanan ini. Kayaknya setelah terekspos, ternyata ini adalah industri yang menarik banget buat kita. Benar-benar. Mungkin generasi muda kayak Diajeng gini yang mungkin tuh sebelumnya belum terekspos nih Pak. Betul. Jadi begitu banyak potensi, begitu banyak kesempatan belajar untuk generasi Indonesia. Ini menarik. Ini kita ngobrol seru banget. Tapi kayaknya kita masih masuk ke yang lebih seru lagi. Pak, ini lagi rame nih diomongin terkait kerjasama PT PAL dengan Korea Selatan. Isunya tidak jadi. Mungkin mumpung ada Pak Jenot di sini bisa bantu klarifikasi Pak. Baik. Jadi ini berarti tema pada waktu debat presiden kemarin ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau tidak salah pertanyaannya adalah dalam kerjasama pembangunan kapal selam dengan Korea Selatan, PT PAL dengan Korea Selatan ya. Yang kemudian ini dibatalkan. Mungkin ini satu pernyataan yang harus diperbaiki. Bahwa ini bukan dibatalkan. Bahwa proyek ini sudah berjalan dengan dibangunnya 3 kapal selam. Di mana 2 kapal selam dibangun di sana. Dan 1 kapal selam joint section-nya dikerjakan di PT PAL dan seluruh tes ya, tes-tes untuk kelayakan daripada kapal selam ini dilaksanakan di Indonesia, di PT PAL Indonesia. Nah, untuk batch kedua, jadi yang 3 berikutnya, ini bukan dibatalkan. Bagaimanapun juga, ketika kita melakukan kerjasama dengan negara luar, tadi yang kami sampaikan bahwa kemandirian itu menjadi tema sentral di dalam pemerintah kita. Kemandirian dan penguasaan teknologi. 2 tema sentral ini yang menjadi patokan pemerintah saat ini, dalam hal ini Menhan kita, Pak Prabowo Subianto, dan kami menjalankan itu semuanya dengan apa? Ketika kita melihat bahwa model kerjasama kita dengan Korea Selatan ini, transfer knowledge-nya kurang transfer kali. knowledge-nya kurang nih. Kemandirian kita kurang jauh nih. Tentunya kita harus membuka kesempatan kembali renegosiasi. Renegosiasi betul. Iya kan? Iya. Renegosiasi kembali. Ya, dengan kita berikan waktu jeda lagi untuk apa? Untuk kita mendapatkan peluang lebih besar lagi. Jadi saat ini negosiasi sedang berjalan, Pak. Sedang berjalan. Cuman kalau sekarang bolehlah sedikit-sedikit dibuka. Kita Ya, rahasia ya, Pak, ya. Rahasia, gitu. Bahwa ini mungkin bagian daripada cywar. Bahwa ini dibatalkan dan sebagainya. Ini satu kalimat-kalimat yang memang cywar yang harus diberikan dalam negosiasi-negosiasi, terutama dalam hal alutsista. Memberikan tekanan ini. Iya, Tekanan. pressure. Tidak mungkin kemudian dari awal kita menyampaikan, oke ya, saya mau negosiasi nih, saya mau dapat porsi lebih besar dan sebagainya. Kira-kira Progresnya udah sampai mana, Pak? Boleh diceritakan, Pak? Alhamdulillah, ini dalam tahun inilah mudah-mudahan ya,
proses negosiasi ini sudah final. Kemudian beberapa yang sudah kita dapatkan yaitu bagaimana bukan perbaikan, tapi peningkatan kemampuan 3 kapal selam yang sudah dibangun ini oleh Korea Selatan sudah diselesaikan. Sehingga 3 kapal selam yang dibangun pertama ini kekuatannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Wow, luar biasa Ini sekali. Ini proses-proses negosiasi dalam alutsista harus seperti ini. Tidak bisa dengan cara-cara yang polos-polosan saja. Saya mau negosiasi nih, saya mau dapat lebih besar dan sebagainya. Nah, berbagai cara ini kita gunakan. Ya. Ada cywar, ada sebagainya. Karena ini final, makanya kita berani membuka ini. Tapi kalau kemudian di awal-awal kami harus membuka seperti ini, bahwa ini adalah proses renegosiasi kami untuk mendapatkan porsi lebih besar, mereka sudah tahu duluan dan tidak bakal tercapai. Sepertinya udah positif nih kelihatannya outcome-nya ya. Insya Allah. Ini tadi ngomong-ngomong soal debat nih, Pak Ganjar tuh sempat nyinggung nih Pak, katanya pengadaan militer terlalu gegabah katanya gitu. Nah itu tanggapan Bapak sendiri gimana? Karena kan pengadaan militer terlalu gegabah. Iya, katanya sudah dapat utang tapi nggak bisa melaksanakan apapun gitu. Ini mungkin yang dituju adalah proyek pembangunan Frigat Merah Putih. Jadi Frigat Merah Putih inilah satu proyek yang boleh dikatakan proyek yang menjadi simbol kemandirian industri pertahanan dalam negeri, ya, dan ini akan menjadi sejarah baru Indonesia. Nah, kita tentunya sama, tema sentralnya tetap sama. Bagaimana dengan proyek yang ada ini, penguasaan teknologi dan peningkatan kemandirian industri dalam negeri itu menjadi tema sentral. Sehingga apa? Ini bukan tidak bisa dilaksanakan. Kami saat ini itu sudah 23 blok sudah dibangun di PT PAL. Dari 160 blok yang harus dibangun. Jadi kalau satu kapal besar itu kita bagi dalam blok-blok. Jadi nanti pembangunan di dalam dock, ya, graving dock itu seperti Lego. Satu blok itu pasang, berikutnya dipasang, disambung, berikutnya seperti digabungkan itu, digabungkan. Ini yang kami namakan dengan blok. Nah, dari 161 blok yang ada, ini 23 blok sudah kami bangun. Ini proses semuanya. Yang sepertinya tidak bisa dilaksanakan adalah di SEWAKO. SEWAKO itu sensor, weapon, control dan communication dan sebagainya. Ini yang juga menjadi poin bagi kita untuk melakukan negosiasi-negosiasi dengan vendor-vendor luar negeri. Tapi kan ada Defense ID Pak. Jadi sekarang seluruh industri pertahanan itu jadi satu. Ya. Itu gimana Pak? Sinerginya antar misalnya dengan Pindad atau dengan bagaimana PT PAL itu fokus pada pembangunan platform kapal perangnya, bodi kapal perangnya. Bagaimana kapal perang ini bisa memiliki kemampuan manuver yang bagus, kecepatan tinggi dan sebagainya. Bagaimana kapal yang dibangun ini mampu menahan getaran impact dari ledakan ranjau, ranjau laut dan sebagainya. Ya, itu fokus dari PT PAL. Nah, kemudian sistem bagaimana? Sistem persenjataan dan sebagainya. Ya, Pindad. Sistem yang ini LAN. Ya, PT LAN kemudian. Pindad juga kami menggunakan bagaimana sistem autopilot, kemudian beberapa alat-alat equipment seperti crane di atas kapal dan sebagainya. Kami menggunakan produk Pindad. Kerjasama di dalam Defense ID ini sudah terlaksana dan sedang dijalankan. Jadi efektif sekali nih Pak ya dengan keputusan pemerintah membentuk induk holding tersebut. Betul. Nah, yang terlihat seperti tidak bisa dijalankan adalah di SEWAKO karena kita memang kembali lagi. Kita memberikan jeda untuk kita mendapatkan penawaran yang lebih baik dalam penguasaan teknologi dan pencapaian kemandirian. Ya karena kita nggak mau nih Pak kasih kerjaan cuma ngecat doang. Ataupun kalau kita beli persenjataan, rakit itu doang. Hanya kita beli saja sistemnya, kita tidak tahu apakah dalam sistem itu ada backdoor. Bagaimana ketika satu kapal perang beroperasi, satu pesawat beroperasi, kemudian menyampaikan strateginya dalam penyerangan dan sebagainya, tiba-tiba ada informasi backdoor yang masuk bocor ke musuh, pihak lawan dan sebagainya. Kita tidak bisa mengontrol itu semuanya. Maka hal seperti ini yang menjadi perhatian utama.
Sehingga negosiasi itu dilakukan dengan beberapa vendor yang bisa memberikan jaminan penguasaan teknologi kepada kita lebih tinggi, ya, dengan alih teknologinya, dan kemudian kemandirian dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada Indonesia, maka kemandirian akan bisa tercapai. Wah, luar biasa sekali Pak Junut kalau dengar ceritanya. Nah Pak, untuk saat ini Pak, PT PAL ini sedang membangun 6 kapal perang, betul Pak? Nah ini sepertinya adalah sejarah baru industri perkapalan di Indonesia. Mungkin kenapa begitu Pak? Apa nih perbedaan dari 6 kapal yang tengah dibangun saat ini? Oke, 6 kapal yang dibangun ini adalah kita dari yang kecil dulu ya. Dari yang kecil, pertama adalah BMPP. BMPP ini adalah pembangkit listrik terapung. Jadi kalau sebelumnya kita ini menyewa dari Turki kapal pembangkit listrik, mungkin pernah dengar ya. Kita sewa dari Turki, ya, terus kemudian dioperasikan dan sebagainya. Kita bisa membangun sendiri, ya, dengan produk dari PT PAL ini, dan sudah dioperasikan dioperasikan di Ambon. Kemudian yang kedua ini sebentar lagi akan di launching di PT PAL, ya, 60 megawatt satu kapalnya. Itu pertama. Kedua adalah kapal landing dock Filipina. Panjang 123 meter. Ini kapal perang, ya, jenis landing dock. Untuk pendaratan pesawat Pak, seperti kapal ini? Bukan, kalau landing dock ini memuat 3 helikopter, kemudian bisa mengangkut beberapa panser dan sebagainya, amfibi ya, panser amfibi, bisa mengangkut beberapa truk-truk untuk ini, terus juga sekaligus mengangkut tentara dengan jumlah yang cukup besar, ya, mobilisasi tentara dan sebagainya, untuk Filipina. Kemudian satu lagi cukup fenomenal, yaitu landing platform dock pesanan dari Angkatan Laut Uni Emirat Arab. Wow. 163 meter dengan persenjataan yang boleh dikatakan hampir seimbang dengan frigat. Nah, di mana letak di mana letak keunggulannya? Kenapa 6 proyek ini menjadi proyek yang prestisius, proyek yang akan menjadikan sejarah baru bagi Indonesia? Pertama, dari sisi teknologi kapalnya. Ini sudah berbeda dengan kapal-kapal yang kita bangun sebelumnya, yaitu kapal cepat rudal 60 meter, kemudian OPV ya, yang 90 meter dan sebagainya, atau light frigate 105 meter. Ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada itu. Kemudian yang kedua, kepercayaan dari stakeholder, bukan hanya dari pemerintah Republik Indonesia, tapi sekaligus dari pemerintah negara-negara sahabat kita. Angkatan Laut Filipina, Angkatan Laut UAE, dengan nilai yang tidak kalah dengan ketika mereka pesan dari negara-negara Eropa. UAE itu negara yang tidak memiliki batasan dalam keuangan. Uang mereka tidak berseri. Sehingga selama ini Indonesia. Betul, selama ini mereka sangat fanatik pesan dari Eropa. Pesan dari Eropa karena uang mereka tidak terbatas. Mereka mau berapapun selama keinginan mereka dipenuhi. Tapi kepercayaan sekarang mereka beralih ke Indonesia. Apakah ini ada hubungannya dengan situasi geopolitik atau mungkin lobby-lobby? Pertama, mungkin bisa dibocorkan sedikit, ya, Pak. Pertama, UAE juga menginginkan kemandirian. Kemandirian yang dibangun ketika mereka memesan dari galangan kapal Eropa dan sebagainya. Kondisinya sama dengan kita lah. Ketika kita pesan dari Eropa dan sebagainya, maka sebenarnya transfer teknologi itu boleh dikatakan sangat-sangat minim. Tetapi mereka dengan Indonesia, ya, karena kita negara sahabat, bagaimana dua presiden, ya, presiden kita Bapak Joko Widodo dengan presiden mereka Muhammad bin Zayed Al Nahyan, itu begitu bersahabatnya, sehingga di sana ada nama Jalan Jokowi, sementara di sini ada tol MBZ. Ya, persahabatan seperti ini itu yang mempengaruhi. Yang kedua adalah bagaimana kemudian mereka sudah mempercayai bahwa PT PAL juga sudah mencapai teknologi, memiliki kemampuan untuk membangun teknologi yang sesuai dengan standar mereka, yang bersaing dengan galangan kapal Eropa. Bahkan kami begitu mendapatkan proyek dari Angkatan Laut UAE ini, ketika kami jalan di Eropa di exhibition industri pertahanan dunia,
Kalau dulu kami lewat, ditoles sebelah mata saja tidak. Tapi begitu sekarang kami jalan, mereka langsung mengatakan, now you are the real competitor. Berarti Bayangkan, jadi satu prestasi juga kita bukan saja sedang berusaha untuk membuat sepeda kemudian kita ekspor. Kita tidak sedang berusaha untuk membuat cangkul untuk diekspor. Bahkan kita sekarang sedang membangun kapal perang dengan spesifikasi dan teknologi yang tinggi untuk kita ekspor, dan itu dipercaya oleh negara-negara asing. Jadi dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini, selain bukan hanya transfer knowledge untuk terus memperbarui kemampuan SDM di sini, tetapi juga diplomasi politik itu yang dilakukan oleh pemerintah ya. Betul. Kemudian target ekspornya ke depannya gimana nih Pak? Sekarang karena kami sudah, alhamdulillah, PT PAL ini sudah melakukan perbaikan-perbaikan banyak hal di internal. Mulai dari kapasitas produksi, kita sudah tingkatkan 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Sudah berapa persen Pak? Pertengahan 2024 ini sudah 100%. Wah, luar biasa. 3 kali lipat kapasitas produksi dari yang sebelumnya. Kemudian dari sisi SDM, ya, dengan gadget tadi, dengan sistem tadi, kemudian bagaimana manajemen keuangannya, supply chain dan sebagainya. Kita sudah memiliki dashboard untuk melihat secara real time bagaimana proses bekerjanya, proses pembangunan kapal itu. Kami juga sudah memiliki sistem bagaimana bisa melihat EBITDA personal, bagaimana bisa melihat EBITDA dari proses bangunan satu blok per harinya dan sebagainya. Kita sudah bisa, alhamdulillah kemarin proposal restrukturisasi PT PAL Indonesia, ya, karena sebelumnya kita masih terjerat dengan beban masa lalu, ya. Beban masa lalu, hutang masa lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu masih ini. Tapi alhamdulillah, akhir Desember kemarin kita sudah mendapatkan persetujuan dari beberapa bank pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah untuk melakukan restrukturisasi yang ini kalau kita berjalan, maka bulan 4 nanti, bulan 4 2024 ini, PT PAL sudah akan kembali menjadi statusnya di kolektibilitas 1. Artinya dari sisi keuangan finansial, support dari perbankan itu sudah menjadi normal kembali. Artinya dengan seperti itu, kami akan menggrab market yang selama ini, setelah kami mendapatkan proyek dari Filipina dan UAE, negara-negara luar, negara-negara sahabat lainnya, itu kemudian minta permintaan dari PT PAL untuk mengajukan kapal jenis ini, kapal jenis ini. Kami kemarin mencoba untuk menahan-nahan itu karena kami sedang memperbaiki di internal PT PAL ini. Tapi tahun ini kami sudah akan menggrab proyek-proyek itu sehingga kontrak on hand kami yang sebelumnya 36 triliun rupiah ini akan menjadi lebih daripada 50 triliun rupiah. Oh, luar biasa sekali. Pak, berarti apakah itu harus meningkatkan kapasitas produksi lagi Pak yang sudah 100% tadi? Tentunya target besar kami adalah ini target menengah kami, meningkatkan sampai 3 kali lipat dari kapasitas produksi yang ada kemarin. Itu target menengah kami. Tapi target panjang kami harus sejajar dengan global player lain. Kami harus sejajar dengan galangan kapal Jepang, Korea, Eropa dan sebagainya. Maka tentunya untuk mencapai target itu kita masih butuh lagi peningkatan. Mungkin kapan Pak targetnya Indonesia bisa membangun kapal induk? Kalau untuk membangun kapal induk, kita sudah memiliki kemampuan. Insya Allah sebenarnya ini sedang proses negosiasi teknis ya untuk pembangunan kapal induk dengan salah satu negara sahabat kita. Masih rahasia nih kayaknya. Ini rahasia nggak nih Pak? Ini rahasia. Hanya sampai di situ saja. Okay. Hanya sampai di situ saja bahwa kita sedang proses negosiasi teknis ya, bahwa kita sudah dipercaya untuk bahkan membangun kapal induk. Dan insya Allah pemerintah Republik Indonesia sendiri juga sudah memiliki rencana untuk itu. Luar Tapi biasa sekali. Sampai di situ saja informasinya. Karena ini kalau diplomasi untuk pemesanan alat alutsista gini bahaya ya Pak ya, kita menerima pesanan dari negara A, nanti negara B mikir, wah kenapa nih ya mereka pesan alat perang nih, kira-kira kayak gitu Pak? Pasti seperti itu.
Jadi kemudian dinamikanya memang seperti harus itu. Sehingga apa? dijaga ya. Sehingga kita bisa lihat bagaimana ketika PT PAL itu menerima proyek-proyek dari luar, menerima kepercayaan dari negara-negara asing dan sebagainya. Kunjungan dari diplomat luar negeri, kunjungan dari menteri luar negeri, kunjungan dari pejabat-pejabat tinggi negara-negara luar, kunjungan ke PT PAL itu meningkat drastis dalam 2-3 tahun terakhir ini. Oke. Karena apa? Karena mereka ingin melihat sebenarnya ada apa di PT PAL. Ada apa di industri pertahanan Indonesia yang kemudian mendapatkan kepercayaan begitu besar dari dalam dan luar negeri. Baik Pak, jadi pencapaian apa nih dari sisi industri pertahanan khususnya PT PAL untuk Indonesia Emas di tahun 2045? Baik, kalau kita berbicara Indonesia Emas, maka sebenarnya ada satu fakta sejarah yang ingin saya coba angkat. Kebetulan S1 saya, pendidikan S1 saya di Nagasaki, S2 dan S3 saya di Hiroshima. Tentunya tahu. Lokasi yang Dua kota yang dibom atom, ya kan? Dua kota yang dibom atom di Jepang. Kenapa? Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian yang dibom atom adalah Nagasaki dan Hiroshima? Bukan Tokyo, bukan Osaka, bukan Yokohama, kota yang sebenarnya jauh lebih besar dan lebih strategis sebenarnya. Iya, dari sisi ekonomi, politik dan sebagainya. Kenapa itu Kira-kira Pak? apa kira-kira? Silakan Pak. Teman-teman nih belum pada tahu mungkin. Belum pada tahu. Oke. Karena di dua tempat itu adalah pusat industri maritim di Jepang. Menarik banget. Tapi kenapa kemudian pusat industri maritim yang Iya Pak, dibom? hubungannya ini Pak. Hubungannya apa? Karena sebenarnya naturalnya industri maritim atau industri pertahanan keseluruhan itu adalah induk industri dari seluruh industri teknologi. Teknologi persenjataan, teknologi apa dan sebagainya. Maka kemudian kita bisa lihat bagaimana Jepang ya di Nagasaki dan Hiroshima itu ada Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Kawasaki dan sebagainya. Ya. Galangan-galangan kapal top, tetapi yang kita kenal secara umum mereka memiliki produk-produk derivatif. Hyundai dengan mobilnya, Mitsubishi dengan mobilnya, terus kemudian Kawasaki dengan kalau sekarang mungkin sepeda motornya, Mitsui, Sumitomo dan sebagainya dengan berbagai produknya dan sebagainya. Ya, itu adalah derivatif dari, tapi padahal mereka awalnya adalah mereka membangun kekuatan itu dengan membangun industri maritim dan industri pertahanan. Berarti industri maritim dan pertahanan ini menjadi kunci kunci penting pertahanan suatu negara itu. Betul. Pak. Jadi kalau kita dua lihat, kota itu yang disasar. Betul. Kalau kita lihat sebaliknya. Kalau saja untuk menjatuhkan satu negara seperti Jepang, maka dua pusat industri maritim, Nagasaki dan Hiroshima, dibom atom. Artinya bahwa kalau kita melihat sebaliknya, kunci dari bangkitnya peradaban satu negara itu juga adalah di industri maritim, berarti. Industri pertahanan secara keseluruhan. Karena dari sinilah semua kemampuan kita, teknologi apapun bisa dihasilkan dari sini. Mau ukuran teknologi dengan ukuran yang kecil, mikro dan sebagainya, sampai kepada teknologi yang besar seperti kapal induk dan sebagainya, ada di sini semuanya. Dan industri maritim adalah membangun kota terapung. Bisa kebayang, membangun kota itu dengan semua kebutuhan teknologinya, dengan semua keahlian, semua SDM dan semua infrastruktur dibutuhkan untuk membangun kota. Apalagi membangun kota terapung. Dengan keterbatasan wilayah darat ya Pak, jadi Dengan untuk extend. Ya. Jadi akhirnya kuncinya ada di situ. Industri maritim begitu strategis ya Pak? Begitu strategis ya, maka kunci daripada Indonesia Emas 2045 adalah industri maritim kita, dalam hal ini PT PAL, dan industri pertahanan kita, Defense ID, ya, harus menjadi Big Five di tahun 2035 agar menjadi pondasi kuat bagi Indonesia Emas 10 tahun berikutnya, 2045. Apakah itu akan Bapak realisasikan dengan memiliki 10 PT PAL ya di Indonesia? Di statement saya yang lain, Iya. betul. Kita membutuhkan industri maritim dan industri pertahanan itu bukan hanya satu seperti sekarang, tidak mungkin. Kita membutuhkan sekian banyak, lautan kita begitu luasnya dan sebagainya, untuk mencapai
minimum essential force di dalam satu pertahanan dan keamanan satu negara. Apalagi dengan luas lautan kita yang demikian dan negara besar kepulauan, sekali kepulauan, maka kita butuh kecepatan dalam memproduksi kapal-kapal perang itu dan sebagainya, memproduksi senjata-senjata dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memberikan efek deterrent, bukan dalam rangka kita untuk menyerang negara lain, tapi dalam rangka untuk menjadi bargaining position kita dalam semua negosiasi internasional kita, baik itu perdagangan kita, ekonomi kita, politik kita dan sebagainya. Baik, senang sekali sharingnya hari ini. Ya, luar biasa banget gitu ya. Banyak banget ilmu yang didapat nih dari diskusi dan obrolan kita soal PT PAL gitu ya hari ini. Terima kasih banyak Pak Harudin udah menyempatkan waktunya. Sama-sama, terima kasih ngobrol banyak. Bareng kita hari ini gitu ya. Mau disampaikan lagi Mbak? Baik, terima kasih banyak Pak Kaharudin Djanot yang selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia. Jadi saya Beverly Gunawan dan juga Diajeng akan pamit undur diri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak lagi di Desember Beverly. selanjutnya. Terima kasih banyak Diajeng.